Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semua pada kaget. Tokoh kritik di Indonesia digelari Presiden akal sehat, orang yang kritiknya keras tanpa tedeng aling-aling kepada pemerintah, kepada penguasa, pada Jokowi, sekarang dianggap membela pemerintah, membela Prabowo. Benarkah Rocky Gerung membela Prabowo, membela pemerintah? Salah. Itu pikiran orang yang tidak paham siapa Rocky Gerung. Rocky Gerung itu bukan membela pemerintah, bukan membela Prabowo. Dia membela akal sehatnya sendiri. Rocky Gerung itu dari dulu orang independen. Sikap dan pikirannya tidak digerakkan oleh orang lain, oleh pihak lain, oleh arus yang berkembang. Bukan, dia selalu berpikir independen di atas pikiran, perasaan, dan akal sehatnya sendiri. Itulah Rocky Gerung. Jadi kalau orang mengatakan di Gerung itu sekarang membela pemerintah, membela Prabowo, salah itu. Itu orang yang tidak paham Rocky Gerung. Gitu. Yang kedua, ya, karena dia dasarnya akal sehat, maka dia siapapun akan dia kritik. Gitu kan gitu. Lalu begini, orang banyak yang salah dengan konstruk kritikus. Kritikus itu disangkanya di mata masyarakat harus selalu mengkritik pemerintah, mengkritik penguasa. Ya salah, itu bukan kritikus, itu mah kritikus hawa nafsu. Kritikus yang tidak sehat. Kritikus itu mengkritik semua yang perlu dikritik. Bisa pemerintah, bisa pejabat, ya, bisa presiden, bisa rakyat, bisa mahasiswa. Kalau salah ya dikritik, kalau benar ya dikritik. Pemerintah kalau benar dukung, presiden kalau salah kritik. Pemerintah kalau salah kritik. Apa yang dikritiknya? Bukan orangnya, bukan menjelek-jelekan fisiknya, pikirannya, programnya. Mahasiswa kalau benar dukung. Kan begitu. Kalau salah kritik. Rakyat kalau benar dukung. Rakyat kalau salah kritik juga. Itu namanya orang independen. Jadi kritik itu bukan pada arahnya kemana, tapi apa substansinya, apa materinya, apa persoalan yang perlu dikritik. Orientasinya itu pada argumen, bukan pada sentimen. Pada pikiran, pada program, pada pekerjaan, bukan pada orang. Itu kritik yang sehat. Gitu. Karena kritik itu harus sehat, bukan pada orang, bukan kepada kelompok, tapi kepada pikiran, gagasan, kepada pekerjaan. Maka siapapun harus dikritik dan siapapun harus didukung kalau dia benar, kan begitu. Sekarang pertanyaannya, pemerintah kalau salah iya kritik. Harus, itu wajib sebagai kontrol kekuasaan. Pemerintah kalau benar, masa dikritik juga? Kan salah. Pemerintah kalau benar iya dukung. Jadi kalau ada tokoh kritis, tokoh pengkritik oposan tiba-tiba mendukung pemerintah, berarti akalnya sehat. Begitu. Selama argumentasinya benar, lurus, rasional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini orang banyak salah di sini. Karena kritik itu dikonstruk secara negatif hanya kepada pemerintah, hanya pada penguasa, hanya kepada pejabat tinggi. Kalau kritik seperti itu, akhirnya orang lupa pada otokritik, pada introspeksi. Kan semua orang punya kesalahan, sebagaimana semua orang punya kelebihan dan kebaikan, kan gitu. Pemerintah, penguasa, Prabowo, pejabat tinggi, rakyat, mahasiswa, apakah benar semua? Ya enggak, banyak salahnya. Apakah pemerintah, Prabowo, pejabat tinggi, mahasiswa, rakyat salah semua? Ya enggak, banyak benernya juga. Di sini nih, objektivitas harus ditonjolkan. Konteksnya harus tepat. Jadi kalau orang berpikir kritik itu harus selalu pada pemerintah, itu orang sudah pikirannya gelap itu. Sudah tidak bisa membedakan benar salah, sudah tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana kesalahan. Mana orang, mana pikiran, mana orang, mana pekerjaan. Mana pemerintah, mana program. Kan begitu. Yang dikritik itu pada program, pada pekerjaan yang salah, bukan pada orangnya. Kebijakan yang dikritik itu. Nah, sejak munculnya Tio Ardianto, dia tuh pinter, tapi tidak cerdas. Gitu. Kenapa? Karena dia hanya bisa ngomong saja dengan argumentasi yang menarik. Kemudian dia mewadahi kekecewaan masyarakat yang kecewa pada pemerintah. Tapi banyak orang tidak kritis mendengar kritik-kritik dia. Gitu. Tio itu dari seluruh kritiknya bukan lagi kritik kepada pemerintah, sudah kebencian. Kenapa? Karena yang disorotnya bukan lagi program MBG, bukan lagi programnya, tapi Prabowo-nya sebagai pribadi, sebagai person. Jadi yang munculnya apa? Bukan dibuktikan MBG itu salah atau mudorot atau banyak kelemahan, tapi kebencian yang muncul. Kalau orang sudah kebencian yang muncul kan para pembelanya akan membela, pasti.
Kenapa saya agak kritis kepada Tio? Karena kritiknya sudah tidak akurat, kritiknya sudah tidak objektif, dia kebablasan. Kalau saya melihat ya karena dia mahasiswa kurang pengalaman hidup. Boleh pinter, boleh cerdas, tapi kritik itu bisa salah bila tidak dibingkai oleh kedewasaan, tidak dibingkai oleh pengalaman yang matang, oleh keluasan ilmu dan wawasan dan sebagainya. Dia hanya baru pintar mengumpulkan informasi, tapi tidak cerdas dalam memainkan peran dirinya atau melihat orang. Mana yang harus dikritik, mana yang tidak, mana yang harus menjadi objek kritik, mana yang bukan. Gitu. Ketika dia mengkritik MPG, oke, bagus. Tapi dengan klaimnya maling berkedok gizi, kemudian SPPG, Satuan Pembela Penjilat Gibran, itu kan sudah sinisme, bukan lagi kritik itu. Sinisme itu dasarnya kebencian. Saya juga nggak suka Gibran jadi wapres dari dulu, dari awal. Sudah nggak suka Jokowi, nggak, apalagi sekualitas Gibran. Tapi Gibran jangan dikritik orangnya. Dia sudah given begitu keadaannya. Dan juga jangan salah, Gibran juga ada kelebihan-kelebihan sebagai manusia. Apa Gibran itu bodoh semuanya, dungu semuanya? Nggak bisa begitu manusia itu. Kalau kita mengatakan begitu, kita namanya kesombongan. Mungkin orang yang mengatakan si Gibran itu bodoh semuanya, kemudian dungu semuanya, itu menunjukkan dia lebih rendah daripada Gibran. Begitu, karena dia tidak bisa mengakui kelebihan-kelebihan seseorang yang walaupun kita pandang lemah, buruk, mengecewakan dan sebagainya. Kan gitu. Sebodoh sedung apapun tetap dia itu manusia. Ada kelebihan-kelebihannya sendiri yang harus diakui. Makanya saya nggak pernah kebencian saya pada Jokowi pada orangnya. Kebencian pada Gibran pada orangnya nggak pernah. Saya hanya nggak suka dia jadi wapres. Artinya fungsi sosial gitu. Itu wajar gitu. Tapi saya juga jarang mengkritik dia. Ya sudah jadi, ya gimana lagi gitu. Ya sudahlah, biarkan Indonesia mengalami kualitas wakil presiden seperti itu. Ini kembali ke yang tadi ya, soal Tio. Tio itu menyatakan pernyataan yang menurut saya sangat sembarangan gitu. Nih, ketika Tio mengatakan Prabowo itu mengidap NPD, ya, Narcissistic Personality Disorder. Bayangkan, itu sudah tuduhan itu. Ya, orang yang kepribadiannya narsistik, yang berbahaya gitu. Nah, saya tanya sekarang, siapa yang berhak menyimpulkan seorang itu mengidap NPD? Bukan mahasiswa, bukan dosen, bukan akademisi, psikolog, psikiater. Melalui apa? Melalui rangkaian pemeriksaan yang panjang, melalui ratusan pertanyaan, baru terakhir didiagnosis, oh dia mengidap Narcissistic Personality Disorder. Bayangkan sembarangannya menuduh Prabowo seperti itu. Apalagi yang lebih parah adalah Prabowo itu juga seorang psikopat. Bayangkan, itu sudah penghinaan kepada kepala negara. Penghinaannya bukan kepada programnya, bukan pada pekerjaannya, pada orangnya. Sudah penghinaan. Lagi-lagi pertanyaannya, siapa yang berhak mengatakan seseorang itu mengidap psikopat atau tidak? Ya. Kembali lagi, harus psikolog atau psikiater melalui rangkaian pemeriksaan yang panjang. Lalu gejala-gejala kejiwaannya disimpulkanlah dia seorang psikopat yang berbahaya. Bayangkan seorang mahasiswa, ya, seorang mantan ketua BEM, bukan psikolog, bukan psikopat, hanya mengandalkan keberanian ngomongnya saja, mengatakan Prabowo itu psikopat. Itu kan kesombongan. Dan ini nih satu lagi yang paling parah, yang mengundang beberapa tokoh nasional termasuk Adi Aksa sangat marah terhadap ucapan Tio Ardianto. Dan Rocky Gerung pun menyebut ini sebagai salah satu dasar kritiknya pada Tio ketika Rocky Gerung menyebut dia itu bodoh. Kita kan tahu ucapan Tio yang terkenal, Prabowo Subianto itu diplesetkan oleh dia menjadi Prabowo Subiantolol. Bayangkan, ke presiden yang kualitasnya jauh dari Jokowi secara person ya, secara pribadi. Soal naiknya Prabowo melalui politik Jokowi itu beda. Tapi kualitas kepribadian, kapasitas Prabowo yang jauh dengan Jokowi, artinya Prabowo seorang jenderal, seorang komandan Kopassus, bahasa Inggrisnya hebat, bicara di PBB. Kemudian dia juga pembaca buku yang hebat, pengalaman dan prestasi di militernya luar biasa. Oleh seorang Tio yang mantan ketua BEM dikatakan Prabowo Subiantolol. Bayangkan, ada kata-kata tolol di situ. Nih, begini ya. Beda bobotnya ketika Rocky Gerung menyebut Jokowi itu tolol, bajingan tolol, dengan Tio yang masih mahasiswa menyebut Prabowo yang kualitasnya seperti tadi dengan Subiantolol. Coba. Itu tuh yang paling keterlaluan, yang paling membuat
Banyak orang mengernyitkan dahi. Kata-katanya keterlaluan dan tidak dalam kapasitasnya seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung sudah dikenal daya kritisnya, keberaniannya, keluasan ilmunya, pengalaman ngajarnya di mana-mana. Ya, jadi daya kritisnya diakui. Nah sekarang anak muda, mantan ketua BEM mahasiswa menyebut Prabowo Subianto tolol, itu tuh parahnya Tio itu. Jadi oleh Rocky Gerung disebut bodoh, ya wajar. Saya juga sangat kaget dengan kata-kata itu, sama dengan tokoh-tokoh lain yang sangat kaget Prabowo dikatakan sebagai Subianto tolol. Tapi kita tahu Tio itu diidolakan oleh masyarakat. Dia ngomong di mana-mana dan disukai orang, digemari orang, jadi idola. Nah yang mengidolakan ini Tio itu menjadi wadah dan mewakili kritiknya pada Prabowo dan pemerintah. Tapi secara substansi kritiknya itu bisa dipersoalkan dan sebagai penghinaan pada Prabowo sebagai person, sebagai pribadi. Beda dengan kasus ijazah. Ijazah itu bukan fitnah, tapi pengujian asli tidaknya sebuah ijazah. Kalau seseorang personnya dikatakan psikopat itu penyakit tidak normal, orang gila, itu sudah ke pribadi. Dan ngomongnya tanpa ilmu. Dan dia terbuai oleh pujian massa, pujian mahasiswa, dukungan rakyat. Ya, yang kecewa pemerintah tapi tidak berdasar akal sehat. Nah itu yang dari awal saya tuh nggak suka sama dia. Ini orang kebablasan, ini orang mengandalkan keberaniannya saja. Oke, itu juga ada bagusnya, ada baiknya gitu. Tapi tidak bisa didukung sepenuhnya, harus juga dikritisi. Itu. Jadi gini gejala psikologisnya, orang yang selalu pede menuduh orang lain, menyalahkan orang lain, kemudian merasa dirinya selalu benar, apalagi dia menjadi makin kuat kritik dan merasa benar sendirinya itu karena dukungan massa, dukungan publik, ya. Dia tanpa sadar itu dialah yang NPD. Dialah yang selalu merasa benar sendiri, begitu. Dialah yang menghidap narcissistic personality disorder. Dia narsistik dengan kritik-kritiknya. Dia narsis dengan kritik-kritiknya yang seolah benar. Dia narsis dengan dirinya yang dipuja-puja, didukung oleh masyarakat. Nah, pernyataan saya juga boleh diuji, tapi gejalanya itu begitu. Gitu. Saya tidak membenarkan sepenuhnya, tapi silakan diamati. Gitu. Oh, ciri orang yang NPD itu orang yang selalu senang pada pujian, kemudian tidak pernah merasa bersalah dirinya, selalu benar di hadapan orang lain. Itu juga NPD sama. Jadi kembali kepada Rocky Gerung, jadi ada hal yang sama saya dengan Rocky Gerung. Pertama, saya nggak suka Jokowi. Ya, kritiknya diwakili dengan kritik-kritik yang tajam dan pedas oleh Rocky Gerung sampai mengatakan Jokowi itu bajingan tolol, satu. Kedua, kritik-kritik Rocky Gerung kepada Gibran banyak. Tapi lihat, Rocky Gerung tidak pernah membenci Gibran sebagai pribadi. Enggak. Dia bilang Gibran sering datang ke rumahnya, lalu semacam kursus politik lah, lalu diajari gitu oleh Rocky Gerung. Artinya secara pribadi itu nggak ada masalah. Itulah kritikus yang hebat. Yang kedua, ketika saya berpikir bahwa Tio ini ada masalah dalam kritik-kritiknya, ada sesuatu yang suatu saat saya ingin ungkapkan. Ternyata Rocky Gerung yang tokoh kritik, kemudian tokoh akal sehat, kritiknya pemberani, sudah jadi ikon lah kritikus di Indonesia. Paling berani luar biasa, dan tidak ada hukum yang bisa menyentuhnya karena kekuatan argumennya. Malah sekarang mengkritik Tio, kan itu bukti perasaan saya bahwa Tio itu ada masalah gitu. Harusnya kan sebagai orang yang semazhab, sealiran, ya, sebagai kaum pengkritik kan harus saling mendukung, kan begitu. Harusnya saling menguatkan. Buktinya Rocky Gerung nggak begitu. Malah dia menyatakan situ itu bodoh gitu. Karena yang diserang adalah presiden sebagai pribadi. Saya juga tidak setuju sepenuhnya pada MBG, enggak. Kalau bisa menghapus, berhentikanlah. Tapi itu kan program pemerintah, program presiden, kita nggak bisa apa-apa. Maka yang bisa kita lihat hanyalah kemudian manajemennya, kekurangannya, masalahnya, korupsinya. Kritik itunya supaya diperbaiki terus, supaya nanti ke depan menjadi program yang bagus, yang terbukti bisa menaikkan gizi rakyat Indonesia, kan begitu. Kan di Jepang, di Korea juga ada MBG, cuma bentuknya lain. Mereka langsung dikasih makannya di sekolah, tidak oleh pemerintah yang memberi makan sekitar 80 juta orang, kan begitu. Pasti banyak masalahnya, pasti banyak korupsinya, dan memang sudah terbukti. Tapi pisahkan antara ide yang ingin mesejahterakan rakyat, yang ingin menaikkan gizi rakyat dengan masalahnya, dengan problemnya. Pisahkan kritik itu kepada programnya itu, bukan kepada kehendak cita-cita ingin
memajukan rakyatnya, bukan pada ingin mensejahterakan rakyatnya, ingin memamurkan rakyatnya, atau menaikkan gizi rakyat melalui makanan bergizi. Gitu, pisahkan supaya pikiran kita sehat, kritik kita itu objektif, begitu. Itu saja ya sebagai pemantik diskusi. Kalau di situ ada objektivitas ya syukur, kalau di situ ada inspirasi ya syukur. Tapi video ini saya terpancing oleh ketertarikan mengamati Rocky Gerung. Kok dia sekarang mendukung program MBG, mendukung pemerintah, mendukung Prabowo? Artinya dia akalnya sehat. Begitu. Artinya dia melihat pemerintah bukan orangnya, tapi programnya. Artinya dia ke pemerintah tidak hanya selalu mengkritik, tidak hanya selalu menyerang, tapi juga ada pembelaan pada hal-hal yang memang harus dibela. Demikian juga kepada mahasiswa, ada hal-hal yang harus dikritik pada mahasiswa, yaitu pada kesalahan-kesalahannya, supaya berubah, supaya lebih sehat, gitu. Jadi kesimpulannya sekali lagi, sekarang Rocky Gerung membela pemerintah atau membela Prabowo? Bukan. Dia sedang membela akal sehatnya sendiri. Terakhir, melalui video ini saya sedang membela pemerintah, sudah dungu lagi.